Hai 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 sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Kebudayaan tak bisa lepas dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kebudayaan merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang tumbuh di masyarakat. Negara Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Persoalan kebutuhan budaya seringkali memanaskan hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Para pengguna internet atau masyarakat Indonesia seringkali bereaksi langsung dan keras jika unsur budaya Indonesia diklaim oleh negara lain. Nah, kali ini kita akan membahas 10 budaya Indonesia yang diklaim negara lain. Langsung saja simak informasinya, check it out. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan sebagai anggota Wali Songo dan merupakan keturunan bangsawan Ponorogo, Arya Wiraraja. Kanjeng Sunan Kalijaga melihat masyarakat Indonesia, terutama masyarakat suku Jawa, yang mengembari pertunjukan wayang beber. Dalam Islam, melukis di atas kertas dianggap haram. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Kalijaga memodifikasi bahan material dari karakter wayang yang semula-mula terbuat dari daluang atau kertas panorangan yang diganti menggunakan bahan dasar kulit sapi atau kerbau. Selain itu juga, wayang kulit digunakan sebagai syiar agama Islam jalur budaya tradisional. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermaknakan bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalam memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Sementara itu di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang atau lakon, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Untunglah pada tanggal 27 November 2003, UNESCO mengakui bahwa wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia. Wayang kebudayaan di Indonesia yang bertahan di era globalisasi ini. Angklung adalah salah satu contoh kebudayaan Indonesia yang terselamatkan dan mendunia. Angklung sendiri merupakan alat musik khas Jawa Barat yang terbuat dari bambu. Bambu yang digunakan sebagai bahan angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu putih atau awi temen. Setiap nada yang dihasilkan berasal dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilas setiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda dan terdiri dari dua suku kata, yaitu angkleng-angkleng yang berarti diapung-apung atau klung, yang merupakan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Dengan kata lain, angklung berarti suara klung yang dihasilkan dengan cara mengangkat atau mengapung-apungkan alat musik itu. Angklung dikenal sebagai alat musik bernada ganda. Setiap satu alat musik angklung hanya menghasilkan satu nada. Berbeda ukuran angklung yang digetarkan atau digoyangkan menghasilkan nada yang berbeda pula. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa pemain angklung untuk menghasilkan melodi yang indah untuk didengar. Seorang pemain angklung dapat sekaligus memainkan 2 atau 3 buah alat musik angklung. Ketika angklung diklaim oleh Malaysia, pemerintah Jawa Barat tentunya tidak tinggal diam. Sempat ada kesulitan untuk mengumpulkan berbagai bukti atau dokumentasi pendukung bahwa angklung adalah warisan budaya Indonesia. Tapi akhirnya, dokumen bersyarat persyaratan dari UNESCO berhasil dipenuhi. Misalnya, sebuah dokumentasi tahun 1908, saat berlangsungnya penyerangan angklung,
dalam misi kebudayaan antara Indonesia dan Thailand. Alhasil, pada tanggal 16 November 2010, UNESCO telah menetapkan bahwa angklung menjadi warisan budaya non-bendawi dari Indonesia. Pada 16 November, kemudian diabadikan menjadi Hari Angklung Sedunia. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Selain sebagai warisan budaya, keindahan batik juga telah diakui dunia. Beberapa tokoh dunia pernah menggunakan batik Indonesia dalam berbagai kesempatan, seperti Nelson Mandela, Barack Obama, dan Bill Gates. Bahkan Nelson Mandela ketika disemayamkan menggunakan salah satu batik Indonesia kesayangannya. Dulu Malaysia pernah mengklaim batik adalah milik mereka. Polemik pun muncul akibat klaim negara jiran terhadap batik ini. Tahun 2008, pemerintah Indonesia terdiam dengan klaim Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia pun mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar budaya tak benda warisan manusia UNESCO. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya, proses yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia terbilang cukup panjang. Berawal dari 3 September 2008 dengan proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO, yang kemudian diterima resmi oleh UNESCO pada 9 Januari 2009 untuk proses lebih lanjut. Pada tanggal 2 Oktober 2009, akhirnya dengan UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar budaya tak benda warisan manusia yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tanggal 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Riok Ponorogo berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kesenian ini terkenal dengan tarian singa yang mengesankan di mana seorang penari memegang tengkorak singa raksasa yang dikenal sebagai singo barong di kepalanya. Riok Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakannya yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Nama reok konon berasal dari kata reok yang dalam bahasa Jawa berarti tarian. Hal ini menggambarkan bagaimana penari dalam kesenian Riok Ponorogo memiliki kemampuan untuk mengendalikan singa raksasa dengan menjalankan gerakan presisi dan terkoordinasi. Riok modern biasanya dipintaskan dalam beberapa acara, seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar nasional. Seni Riok Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian. Rangkaian 2-3 tarian pembuka. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa yang pemberani. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Pada riok tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh gemblak, penari laki-laki yang berpakaian wanita. Tarian ini dinamakan jaran kepang atau jatilan. Yang harus dibedakan dengan seni tarian lain adalah kuda lumping. Tarian pembuka lainnya jika ada, biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang disebut sebagai bujang ganong atau ganongan. Setelah tarian pembuka selesai, baru ditampilkan adegan inti, yang isinya tergantung kondisi di mana seni riok ditampilkan. Jika berhubungan dengan pernikahan, maka yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Untuk hajatan khitanan atau sunatan, biasanya cerita pendekar. Belakangan ini, salah satu kesenian yang identik dengan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Riok Ponorogo, diisukan diklaim oleh Malaysia. Riok Ponorogo diperbincangkan publik. Menyusul kabar rencana pemerintah Malaysia akan mengusulkan kesenian yang sama ke UNESCO sebagai warisan budaya di negaranya. Padahal, salah satu sesepuh toko Riok Ponorogo, Haji Ahmad Tobroni Torejo, mengatakan seni dan budaya reok sudah dikenal masyarakat Ponorogo, Jawa Timur sejak sebelum abad ke-15. Akan tetapi, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengklarifikasi bahwa Malaysia tak berencana mendaftarkan kesenian Riok Ponorogo sebagai salah satu warisan budaya ke UNESCO. Meski begitu, sebagai salah satu warga negara yang mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia.
Pencak silat merupakan salah satu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Kehadiran pencak silat sebagai seni sudah terbilang cukup lama, bahkan lebih tua dari kemerdekaan bangsa ini. Sebagai negara yang kaya akan budaya, khususnya pencak silat, Indonesia memiliki beberapa perguruan yang sangat disegani, bahkan di mata dunia sekalipun. Jadi, tak heran kalau pencak silat menjadi warisan budaya tak berbenda. Baru-baru ini kabar bahagia datang dari UNESCO. Pencak silat ditetapkan sebagai warisan budaya tak berbenda oleh UNESCO. Namun sebelum menjadi warisan budaya, pencak silat sempat diklaim oleh Malaysia. Tak dapat dipungkiri bahwa Malaysia kerap melakukan aksi klaim pada beberapa budaya khas Indonesia. Meski begitu, hubungan dengan negara tetangga tersebut masih terjalin dengan baik. Kini pencak silat sudah menjadi warisan budaya tak berbenda milik Indonesia. Pencak silat merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kini seni bela diri ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak berbenda. Pada sidang 14, UNESCO Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Bogota. Pada 2018 lalu, untuk pertama kalinya pencak silat dipertandingkan dalam pesta olahraga Asian Games 2018. Tim pencak silat Indonesia pun berhasil memborong 14 medali emas dan 1 medali perunggu. Usai Asian Games 2018, tak disangka beredar kabar Malaysia mengklaim pencak silat sebagai kebudayaan miliknya. Seperti diketahui, Indonesia sudah memiliki bukti sejarah bahwa pencak silat merupakan kebudayaan yang berasal dari tanah air. Namun kini pencak silat sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak berbenda Indonesia. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 budaya Indonesia yang diklaim negara lain. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjut lagi ya dengan 5 budaya Indonesia yang diklaim negara lain berikutnya. Langsung saja simak informasinya, check it out. Kuda lumping juga disebut sebagai jaran kepang atau jatilan karena tarian tradisional Jawa yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tarian kuda lumping ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang. Anyaman kuda ini dihiasi dengan cat dan kain beraneka ragam, sehingga masyarakat Jawa sering disebut sebagai jaran kepang. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda. Akan tetapi, beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi seperti kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis, atraksi memakan beling, dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Jaran kepang merupakan bagian dari pagelaran tari reog. Catatan sejarah mampu menjelaskan asal-usul mula tarian ini. Hanya riwayat verbal yang ditirukan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kesenian khas Jawa ini juga pernah diklaim sebagai bagian dari budaya Malaysia. Pemerintah Malaysia beralasan kuda lumping jadi bagian dari kebudayaannya karena banyak orang-orang Jawa yang menetap di Malaysia mewariskan budaya tersebut kepada anak-anak di sana. Ada sebuah lagu Indonesia yang sempat diklaim Malaysia. Lagu yang sempat menjadi polemik, yakni Rasa Sayange,
yang merupakan lagu rakyat suku bangsa Ambon dari Kepulauan Maluku. Lagu ini digunakan oleh Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia yang dirilis sekitar bulan Oktober 2007. Gubernur Maluku bersikeras lagu Rasa Sayange adalah milik Indonesia karena merupakan lagu rakyat yang telah membudidaya di Provinsi Maluku sejak leluhur. Sementara Menteri Pariwisata Malaysia, Adnan Tengku Mansor, mengatakan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu Kepulauan Nusantara atau Malay Archipelago. Gubernur Maluku bersikeras lagu Rasa Sayange karena lagu rakyat yang telah membudidaya di Provinsi Maluku sejak leluhur, sehingga klaim Malaysia itu adalah salah. Gubernur telah melihat bukti otentik bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Maluku, dan setelah bukti tersebut terkumpul, akan diberikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Indonesia. Bagaimanapun, bukti tersebut akhirnya ditemukan. Rasa Sayange diketahui direkam pertama kali di perusahaan rekaman Lokananta Solo 1962. Pada tanggal 11 November 2007, Menteri Kebudayaan, Seni dan Warisan Budaya Malaysia mengakui bahwa Rasa Sayange adalah milik Indonesia. Namun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Malaysia menyebut bahwa mereka mengakui bahwa Rasa Sayange adalah milik bersama antara Indonesia dan Malaysia. Lagu Rasa Sayang memiliki unsur bahasa Melayu Maluku, yaitu bahasa Melayu Maluku Utara atau bahasa Melayu Ambon, yakni khususnya pada akhiran E. Akhiran ini adalah akhiran yang dikenal dan digunakan dalam bahasa Melayu Maluku. Akhiran ini juga dipakai di beberapa kata seperti Ambon Manise atau Nona Manise. Akan tetapi, pada lirik Rasa Sayange, Gubernur Malaysia akhirnya E diganti dengan Hey, sehingga menjadi Rasa Sayang Hey. Tentang bukti rekaman Rasa Sayange, bukti lagu tersebut direkam oleh Lokananta Solo pada tahun 1962 dalam piring hitam gramofon. Rekaman master dari piring ini masih disimpan oleh Perum PNRI Cabang Surakarta, yang dahulunya adalah PN Lokananta. Namun ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti kuat karena teks asli lirik ini tidak pernah ditemukan. Ini dikenal sebagai rekaman pertama terhadap lagu ini. Piringan hitam tersebut didistribusikan sebagai souvenir kepada partisipan ASEAN Games 4 pada tahun 1962 di Jakarta. Dan lagu Rasa Sayange adalah salah satu lagu rakyat Indonesia di piringan tersebut. Tari Pendet adalah salah satu tari yang memiliki gerakan yang indah. Tari ini juga menjadi salah satu kebudayaan bangsa Indonesia. Dari semua jenis tarian dari daerah Bali, Tari Pendet adalah salah satu tarian yang paling tua, di mana tarian ini sudah ada sejak tahun 1950. Awal mula tarian ini muncul sebagai tarian sembahan yang dilakukan ketika sembahyang di pura-pura. Tarian ini ditunjukkan sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya dewa di bumi. Tari Pendet adalah hasil dari gubahan maestro, seni tari dari Bali yang bernama Satu Wayan Rindi. Beliau merupakan seniman tari yang mempunyai penguasaan terhadap gerakan tari yang cukup hebat. Oleh karena itu, perkembangan serta sebaran Tari Pendet salah satunya adalah berkat jasa dari beliau. Gerakan Tari Pendet diambil dari pakem-pakem gerakan Tari Pendet Dewa atau Tari Pendet asli yang dilakukan untuk persembahan. Tanpa menghilangkan nilai religi, sakral dan keindahan tari ini, Wayan beserta temannya yang bernama Ni Ketut Reneng berhasil memasukkan suatu unsur tarian Pendet Dewa ke dalam Tari Pendet yang populer hingga saat ini. Sehingga seiring berjalannya waktu, fungsi asli tarian ini mulai berubah. Sekarang Tari Pendet digunakan sebagai sarana pertunjukan dan juga ucapan tarian penyambut atau selamat datang. Pada tahun 2007, Malaysia menciptakan kontroversi yang besar ketika mereka memasukkan Tari Pendet dalam kampanye promosi pariwisata mereka. Ini memicu kemarahan Indonesia karena Tari Pendet adalah bagian penting dari warisan budaya Bali. Meski klaim Malaysia atas Pendet kemudian ditarik kembali, insiden ini meninggalkan bekas dalam sejarah hubungan kedua negara. Keris merupakan senjata tajam golongan belati
yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang lebar, seringkali bilahnya berbelok-belok, dan banyak diantaranya memiliki pamor yang terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada hilai bilah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam busana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Asal-usul keris belum sepenuhnya terjelaskan, karena tidak ada sumber tertulis mengenainya dari masa sebelum abad ke-15. Meskipun penyebutannya istilah keris telah tercantum pada prasasti ke abad 9 Masehi. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan asal-muasal keris Nusantara. Cartman dalam bukunya Keris and Outer Malay Weapon, keris dianggap sebagai pengembangan dari senjata tikam prasejarah. Namun diperkirakan asal mula penyebutan keris merupakan singkatan bahasa Jawa dari melungker-melungker kang bisa ngiris. Dugaan bentuk keris berkelok, melungker adalah pengembangan desain dari bentuk keris yang awalnya lurus, yang diilhami dari seekor ular yang sedang melata karena bagi orang Jawa, mengingat orang Jawa pada saat itu mengutamakan dewa sewa yang berkalung ular. Keris telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak berbenda kemanusiaan oleh UNESCO sejak tahun 2005. Senjata tradisional asli Jawa ini pernah diklaim oleh Malaysia. Klaim ini mendapatkan penolakan keras dari masyarakat karena keris diyakini berasal dari Indonesia. Di Indonesia bahkan terdapat pendidikan dan pelatihan bersertifikat untuk membuat keris. Gordang Sambilan adalah warisan budaya bangsa Mandailing, Sumatera Utara. Musik gordang sambilan bahkan telah diakui oleh pakar etnomusikologi sebagai salah satu ensembel musik teristimewa di dunia. Gordang sambilan merupakan alat musik yang sakral, terutama bagi orang Mandailing zaman dulu. Alat musik ini dipercaya mempunyai kekuatan gaib, memanggil nenek moyang untuk memberi pertolongan melalui medium si baso. Sebenarnya, gondang ini dikenal di semua suku Batak, mulai dari Toba, Pak-Pak, Karo, hingga Simalungun dengan fungsi hampir sama. Biasanya, gordang dipakai untuk melestarikan budaya seperti menyambut raja, mengobati orang sakit, menikah, saat ada orang yang meninggal, dan sebagainya. Di Batak Toba, alat musik ini dikenal dengan tagading anam dengan 6 kendang. Kembali ke gordang sambilan, di masa lalu, setiap kerajaan otonom yang banyak terdapat di Mandailing harus ada ansambel gordang sambilan. Alat musik sakral ini ditempatkan di balai sidang adat dan pemerintahan kerajaan yang disebut Sopo Godang, atau di satu bangunan khusus untuknya, yang dinamakan Sopo Gordang, yang terletak di dekat Bagas Godang atau kediaman raja. Itu tadi 10 budaya Indonesia yang diklaim negara lain. Tak terasa, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai ke penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentu di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.